Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadra Khairunisa dari kelas 3E. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari materi yang sudah saya buat, yaitu tentang kesehatan dan juga stres kerja mata kuliah Psikologi Industri Organisasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kesehatan kerja. Kesehatan kerja pengertiannya adalah sebuah kondisi baik fisik maupun psikis yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kesehatan yang dimaksud di sini adalah kesehatan jasmani, rohani maupun sosialnya. Menurut Matthias dan Jackson 2012, kesehatan kerja adalah kondisi yang merujuk pada kondisi fisik, mental, dan stabilitas emosi secara umum. Individu yang sehat adalah individu yang bebas dari penyakit, cedera, serta masalah mental emosi yang bisa mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Kesehatan kerja erat hubungannya dengan keselamatan kerja yang ada pada dunia pekerja. Hal ini bisa meningkatkan motivasi seorang pekerja bila keselamatan dan kesehatan kerjanya itu terjamin pada suatu perusahaan. Apa hubungannya kesehatan dan keselamatan kerja? Nah, kesehatan dan keselamatan kerja ini merupakan ketiga, yaitu adalah upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan juga damai dan juga tenang. Apa-apa saja indikator-indikator penting dalam kesehatan kerja yang perlu dilihat? Pertama, ada keadaan fisik pekerja dan juga tempat kerjanya. Terus kedua, jadwal kerja atau jam kerja baik datang maupun pulangnya. Selain itu, sebuah budaya organisasi juga mempengaruhi dalam kesehatan kerja. Kesehatan kerja memiliki konsep, pertama, kesehatan kerja di tingkat nasional. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 27 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Pekerjaan yang layak ialah pekerjaan yang sifatnya manusiawi yang memungkinkan pekerja berada dalam kondisi selamat, sehat, dan bebas dalam kecelakaan akibat kerja. Terus ada kesehatan kerja di tingkat perusahaan. Nah, pada konsep tingkat perusahaan ini, pemberi kerja wajib menciptakan kondisi lingkungan kerja sesuai dengan standar agar memotivasi pekerja bekerja sesuai standar operating procedure, menjamin kesehatannya, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Pada perusahaan yang formal yang memiliki organisasi manajemen yang baik, biasanya kesehatan kerja ini merupakan organisasi struktural mereka atau organisasi yang berdiri sendiri, jadi memiliki bagian yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi dari si kesehatan kerja ini. Yang pertama, ada beban kerja. Beban kerja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Beberapa hal yang menyebabkan faktor internal tuh seperti jenis kelaminnya, usianya, status gizinya, dan kondisi kesehatannya. Sementara dari faktor eksternalnya bisa disebabkan dari tempat, tata ruang, sarana, organisasi, dan sikapnya. Lalu, kondisi psikologi seseorang juga dapat mempengaruhi kesehatan dalam dunia kerja. Kondisi kesehatan mental menjadi faktor yang sangat penting atau sangat berpengaruh, karena bila ada salah satu yang mengalami gangguan kesehatan psikologis, nah mungkin ini artinya dia sedang mengalami konflik atau hubungan yang kurang baik antar pribadi yang ada di tempat kerja atau dengan dirinya sendiri. Materi yang selanjutnya masuk pada stres kerja. Pengertian stres kerja adalah stres merupakan reaksi negatif dari orang-orang yang mengalami tekanan berlebihan yang dibebankan kepada mereka akibat tuntutan, hambatan, atau peluang yang terlampau banyak. Stres ini akan muncul sebagai ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki oleh individu. Semakin tinggi kesenjangan yang terjadi, semakin tinggi juga tingkat stres yang akan dialami oleh individu. Menurut Selye dan Waluyo, stres kerja diartikan sebagai sumber atau stresor kerja yang menyebabkan reaksi individu berupa reaksi fisiologis, psikologis, dan perilaku. Stres dikatakan adalah suatu hal yang sangat wajar pada pengalaman pekerjaan, namun menjadi tidak wajar bila berlebihan dan mengganggu pekerjaan atau mengganggu lingkungan kerjanya. Setiap pekerja mungkin saja memiliki stres kerja karena banyaknya tuntutan atau banyaknya deadline yang mepet dan juga tugas-tugas yang tidak sesuai dengan kemampuannya atau di luar batas kemampuannya. Namun pekerja pasti mengalami proses yang namanya adaptasi dengan tugas-tugas yang sebelumnya ia belum pernah kerjakan.
Dari karena itu, ada beberapa faktor stres kerja. Yang pertama, ada ketidakpastian ekonomi. Bila perekonomian mereka mulai turun, kesejahteraannya pun mulai terancam, dan ini adalah menjadi sumber kecemasan mereka. Yang kedua, ada ketidakpastian teknologi. Kemajuan teknologi bisa membantu kinerja karyawan, namun jika teknologi yang digunakan ini nggak optimal, akan membuat keterampilan dan pengalaman karyawan semakin ketinggalan zaman, sehingga perlu melakukan penyesuaian kembali atau penyesuaian ulang terhadap teknologinya. Ketiga, ada tuntutan tugas. Tuntutan tugas meliputi desain pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan tata letak fisik pekerjaan. Kondisi pekerjaan yang terlalu penuh, sesak, dan selalu terganggu oleh suara bising dapat juga menimbulkan stres. Lalu, ada tuntutan peran. Tuntutan peran ini adalah tekanan yang diberikan kepada seseorang sebagai fungsi dari peran yang akan dijalankannya dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada kepemimpinan organisasi. Jika gaya kepemimpinan otoriter maka bisa memicu stres pada dunia pekerjaan. Lalu yang terakhir ada tuntutan antar pribadi, di mana hal ini berkaitan dengan adanya tekanan yang diciptakan oleh pegawai dalam organisasi. Hal ini juga bisa terjadi ketika kurangnya dukungan sosial dari rekan kerja atau partner kerjanya, dan hubungan pribadi yang buruk memicu munculnya stres kerja. Segitu saja presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata atau salah ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.